Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallim ala rasulihun nabiyul karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan dalam perkara yang besar. Suatu majelis yang Allah cintai, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun hadisnya, maka Allah taala kirimkan segerombolan malaikat untuk mencari majelis-majelis yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini malaikat kalau ada majelis, dia panggil teman-temannya. Wahai semari, di sini ada majelis yang mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Maka malaikatnya bersap-sapa, tapi sapnya bukan ke belakang, tapi dari bawah ke atas sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan kecil, tapi di mata Allah Ta'ala ini perkara yang besar, majelis yang besar. Kenapa besar? Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita kirim salam serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah korbankan seluruh hartanya, korbankan jiwanya, korbankan waktunya, bahkan seluruh korbankan anak istrinya, bagaimana ini agama tersebar di seluruh alam. Dan alhamdulillah, dengan asbab pengorbanan beliau hari ini kita mengenal namanya Islam. Hadirin yang muliakan Allah, suatu kenikmatan besar dalam kehidupan kita. Mungkin saudara kita yang mungkin non-Islam, Allah tidak berikan hidayah, Allah tidak berikan sehingga mereka tidak kenal namanya Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu Allah berikan nikmat iman dan Islam, dan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Banyak sekali nikmat Allah berikan kepada kita. Maka disampaikan seandainya ini lautan dijadikan tinta, tambah lagi air sungai, danau dan sebagainya. Dan ranting-ranting di muka dunia ini jadikan pena, dan daun-daunnya ada di muka bumi dijadikan kertas untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi 7 benua, maka pasti tidak akan cukup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah taala ciptakan kita ini sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Maka ibadah ini kata alim ulama secara global banyak. Tapi ada namanya inti ibadah, yaitu apa? Solat. Solat ini Masya Allah, hadirin yang muliakan Allah. Para sahabat dulu untuk mendapatkan cinta terhadap solat, maka mereka terbiah bagaimana tanamkan iman dalam kehidupannya. Ada satu keluarga hadirin yang dimuliakan Allah, namanya itu Yasir, Ammar dan Sumayyah. Ini 3 beranak ini orang miskin hadirin yang muliakan Allah. Tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Bahkan Sumayyah ini ketika disiksa itu dia umurnya kurang lebih 95 tahun riwayat lain. Maka ketika dia masuk Islam 3 beranak ini, taulah kaum kafir Quraisy. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Maka ini mereka 3 beranak disiksa hadirin yang muliakan Allah. Disiksa, dicambuk berhari-hari Yasir. Maka ini
Ditanya Abu Lahab, Abu Jahal, wahai Yasir, kau akan kubebaskan hari ini juga tapi tinggalkan Islam. Apa katanya wahai Abu Jahal, walaupun kau pukul saya, cambuk saya, siksa saya sampai mati, saya tidak akan tinggalkan namanya ini Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena jengkel, disiksa, capek, maka diperintahkanlah tentara Quraisy, pasukan Quraisy, untuk mengikat badan tangan kanannya dengan satu ekor kuda, tangan kirinya dengan seekor kuda, kaki kanan dengan seekor kuda, kaki kiri dengan seekor kuda. Maka diperintahkan Abu Jahal untuk menarik arah berlawanan, sehingga tubuh terbelah empat, hadirin yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan istrinya, Sumayyah. Dicambuk berhari-hari, bercambuk, disiksa orang tua, hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana kalau Haji Idris dicambuk, disiksa umur 84 tahun? Bagaimana sakitnya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala? Nah ini yang Sumayyah umurnya 95 tahun. 95 tahun, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, walaupun dia dicambuk, disiksa begitu tua Sumayyah, maka kata Abu Jahal, wahai Sumayyah, kau akan kubebaskan hari ini juga, detik ini juga, tapi tinggalkan Islam. Maka kata Sumayyah, wahai Abu Jahal, walaupun kau bunuh saya tidak akan tinggalkan ini Islam. Maka dia ludahi muka Abu Jahal, saking jengkelnya, maka ditombak kemaluan Sumayyah sampai tembus ke mulutnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu juga dengan Ammar, disiksa, dicambuk. Sahabat dulu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertahankan iman dalam diri mereka, mengorbankan nyawa, hadirin yang dimuliakan Allah. Nyawa Pak mereka korbankan untuk mempertahankan iman dalam diri mereka. Hari ini kita Masya Allah, tidak ada yang cambuk kita Pak. Tidak ada yang siksa kita. Tapi kita tidak berusaha bagaimana iman kita ini, apa betul apa tidak, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apa diterima apa tidak iman kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pengorbanan buat atas iman, disiksa, dicambuk iman dalam kehidupan mereka. Bahkan Allah dengan mereka mengorbankan hidupannya atas perkara iman, sehingga mereka korbankan jiwanya, nyawanya, sehingga Allah stempel mereka, Allah ridho kepada mereka. Nabi, tapi ingatkan Nabi kepada sahabatnya, jadidu imanakum kilai kafat, jadi mana Rasulullah, aksiru min qawli la ilaha illallah. Maka kata Nabi, wahai para sahabatku, perbarui iman kalian. Bayangkan Pak, sahabat sudah Allah beri titel ridho kepada Allah, ridho kepada sahabat, sahabat ridho kepada Allah. Tapi Nabi saya ingatkan, wahai sahabatku, perbarui iman kalian, perbaiki iman kalian, kata Nabi. Sahabat bertanya, kok bagaimana caranya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Bicarakan la ilaha illallah dalam kehidupan kita, mengagungkan Allah, menghebatkan Allah. Allah kuasa, Allah yang matikan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang beri kita rezeki, Allah memberatkan daripada aktivitas kita. Bukan karena kita karena asbab pekerjaan, tapi datang kerja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangkan harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang Pak, pekerjaan datang mendatangkan kekayaan, yang paling kaya adalah tukang bangunan, hadirin Allah, paling kaya. Bangunan paling kaya Pak, kalau memang harta pekerjaan datangkan pekerjaan itu bangunan. Kalau orang dengan bekerja dari pagi sampai malam, datangkan kaya adalah polisi, hadirin, karena kerja 24 jam, hadirin Allah. 24 jam dia jaga polisi Pak, 24 jam piket. Kalau memang dari kerja dari pagi sampai malam datangkan harta, maka polisi paling kaya, hadirin yang Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mendatangkan kekayaan, mendatangkan pekerjaan yang bukanlah karena harta kekuasaan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat walaupun sudah imannya yakin, sudah Allah cap stempel, Allah ridho kepada mereka, tapi sahabat selalu mengusahakan iman dalam kehidupannya. Merasa kurang dengan imannya. Bagaimana dengan kita, hadirin yang muliakan Allah? Merasa sudah ahli ibadah, sudah cukup iman. Sudah merasa sudah ahli ibadah. Padahal sahabat dulu, hadirin yang muliakan Allah, tidak ada apa-apanya kita dengan ibadah dengan para sahabat. Apalagi mengorbankan agama untuk agama, tidak ada sedikit pun, hadirin dibandingkan para sahabat. Tapi sahabat selalu Nabi ingatkan, perbaiki iman kalian, perbaiki iman kalian.
Maka sampai sahabat yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hijrah ke Madinah ada perintah solat, mereka begitu sangat cinta dengan solat, hadirin yang muliakan Allah. Ketika cinta dengan solat, mereka tanpa ada keraguan pun langsung mengerjakan perintah Allah Ta'ala, yaitu solat. Walaupun ketika Nabi diperintah menerima perintah solat, nusa sahabat tidak bertanya, langsung mengerjakan ini solat. Kenapa ini solat sangat penting? Memang ini solat adalah amalan inti, hadirin yang muliakan Allah. 18 ribu makhluk Allah ciptakan, yang bisa yang mengerjakan solat adalah hanya manusia. Allah ciptakan kurang lebih 18 ribu makhluk, yang bisa mengerjakan solat hanya manusia. Kalau puasa banyak Pak, yang bisa lakukan makhluk lain. Kalau kucing suruh puasa bisa kita kurung, jangan kasih makan 1 hari, puasa dia. Kalau pergi haji juga bisa dia, ikut di pesawat, bisa pergi haji juga kucing. Hah? Bisa hadirin. Onta juga payah pergi onta. Tapi kalau solat tidak ada bisa pun makhluk lain yang bisa kerjakan. Yang bisa kerja soal hanyalah manusia, hadirin yang muliakan Allah. Maka itu Allah Ta'ala ciptakan manusia inilah sebentuk-bentuk sempurna adalah makhluk Allah Ta'ala dan manusia. Kenapa? Karena ada kebaikan yang terdahsyat, kebaikan di atas kebaikan itu solat. Bahkan walaupun kita bagaimana banyak harta, sedekah setiap hari, puasa setiap hari, haji berkali-kali, kalau tidak dilandasi dengan solat, tertolak. Mana hadisnya? Awaluma yuhasabu qiyamati solat, kata Rasulullah. Pertama kekendalan perkara solat. Kalau solat kita baik, maka amal akan jadi baik. Puasa jadi baik, zakat jadi baik, haji jadi baik. Semua amal sekecil apapun akan jadi baik. Kenapa? Karena seluruh amal adalah penghulunya adalah solat. Kepala amal adalah solat. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat ini bagaimana Pak kita menjadi kecintaan. Bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban sesudah solat. Tapi bagaimana ini wujudkan dalam hati kita yang sedalam-dalamnya bahwa saya butuh dengan solat. Ketika dia hati sudah wujud dalam kehidupannya, ketapun dia kerja sesibuk apapun, dia hanya menunggu waktu solat dalam kehidupannya, hadirin yang muliakan Allah. Sesibuk apapun Pak, kalau solat sudah wujud dalam hatinya, wujud dalam kehidupannya, maka dia kerja sesibuk apapun, tidak ada istilah orang azan, sebentar 5 menit lagi, sebentar 7 menit lagi. Tidak ada. Kalau memang hakikat solat sudah masuk dalam kehidupannya, orang solawat pun dia sudah ada tergetar hatinya untuk pergi ke masjid, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah inilah kita tuntut, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita. Sehingga ini kita merasa solat adalah kebutuhan dalam kehidupan kita sebagaimana makan. Kalau orang tidak makan itu tidak bisa tidur Pak kalau lapar. Itu dengan solat, ketika dia tidak atau telat solat atau telat waktu atau sampai masbuk, dia gelisah merasa dosa besar kepada Allah Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kita wujudkan dalam kehidupan kita bagaimana cinta terhadap solat. Ini sahabat dulu Pak, saking cinta dengan solat, Nabi saking cinta dengan solat sampai bengkak-bengkak lututnya. Rasulullah SAW maksum tidak ada dosanya, diampuni dosanya, dijamin surga, hadirin yang muliakan Allah. Tapi begitu cinta dengan solat sampai masuk dalam hati beliau, sampai bengkak-bengkak lututnya, hadirin yang muliakan Allah, sebagai tanda-tanda syukurnya kepada Allah Ta'ala. Kita ini hadirin yang dimuliakan Allah, solat dilambat-lambatkan lagi, tidak ada jamin surga, banyak dosa lagi. Allahu Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tujuan kita Pak bagaimana keluar 3 hari ini untuk menanamkan kecintaan terhadap amal dalam kehidupan kita, sehingga cinta dengan amal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melakukan amal solat itu untuk kita Pak, tapi ada hak saudara kita, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa zakir fa inna dzikru tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, kata Allah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Orang Islam ini ada iman sebenarnya Pak, karena dia yakin kalau Allah beri dia rezeki, dia yakin dia akan mati, dia yakin akan menjumpai namanya alam kubur. Orang Islam tahu semua itu. Cuma lemah imannya. Lemah imannya, tidak kuat melakukan kebaikan-kebaikan karena imannya lemah. Maka itu selaku kita saudara, ada hak saudara muslim, datangi mereka, ingatkan lagi.
Sampaikan lagi bagaimana supaya imannya meningkat dan mudah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang tabe Pak, kadang-kadang ini orang, khusus orang di mana-mana kita keluar di masjidnya orang, prasangka orang kadang-kadang kita memperbaiki orang di kampung itu. Padahal tidak, kami ini keluar 3 hari memperbaiki iman kami. Sebagaimana kalau motor rusak, kalau dibawa ke toko tukang roti tidak cocok. Harus dibawa ke bengkel. Bawa ke bengkel diperbaiki, apa rusaknya, apa businya, apa karburatornya kotor. Diperbaiki tukang bengkel. Itu juga dengan iman kita. Ketika iman sakit, dibawa ke pantai tidak cocok. Tambah stres. Maka untuk iman sakit, bawa ke masjid dengan metode itikaf 3 hari. Buat amal, sholat tahajud, baca Quran, berzikir pagi petang. Buat musyawarah, buat ta'lim. Jauhlah silaturahmi sehingga apa? Untuk meningkatkan iman dalam kehidupan kita, hadirin yang muliakan Allah. Nah, yang dakwah sebenarnya adalah di makomi kita. Istri kita tidak sholat, apa kita berkerut kening kita? Anak kita tidak sholat, apa berkerutkah kening kita? Tetangga kita tidak sholat, apa berkerutkah kening kita? Bahkan anak kita tidak tengok, anak perempuan kita tidak berhijab, tidak tutup aurat, apa kita berkerut kening kita, hadirin yang muliakan Allah. Inilah dakwah sebenarnya, hadirin yang muliakan Allah. Jadi kami keluar dari masjid Bapak 3 hari hanya untuk melatih diri. Untuk melatih diri, sebagaimana iman kami meningkat, amal kami meningkat, akan mudah untuk menyampaikan agama kepada ahli keluarga kami. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu anfusakum ahlikum nara wa quduha nas wal hijarah. Hai orang-orang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sesungguhnya api neraka itu adalah manusia dan batu, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kadang-kadang umat sekitar kita memang inilah usaha dakwah, Pak. Jadi usaha dakwah ini bukan usaha yang biasa-biasa saja. Kelihatan kita makan-makan, silaturahmi, jauhlah. Tapi ini nilainya besar sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini kerja Nabi, Pak. Kerja Nabi ini. Tidak tanggung-tanggung Nabi itu utuskan, dikorbankan oleh Allah Ta'ala. 100.000 Nabi dikirimkan, diutus oleh Allah, dikorbankan untuk menyampaikan ini agama. Karena apa? Karena kasih sayang Allah kepada kita, Allah siapkan surga untuk orang-orang menyebarkan agama dan taat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tahu, ada musuh besar umat Islam, umat manusia itu apa? Iblis, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kata alim ulama kita, Haji Mukhlisun rahmatullah alaih. Sebenarnya manusia ini hanya 2 usahanya, Pak. Hakikat usahanya hanya 2 usahanya. Usaha pertama adalah usaha daripada iblis dan bala tentaranya. Apa itu usaha iblis? Ini iblis yang malam tanpa tidur, tanpa istirahat buat usaha bagaimana seluruh manusia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siang malam, Pak. Jadi iblis itu setan tidak mengambil pangkat kita, tidak mengambil harta kita. Tidak diambil itu setan. Tapi setan menggoda kita bagaimana kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah utuslah para nabi, hadirin yang muliakan Allah. Para nabi, para rasul, itu satu di misi Nabi dan Rasul, bagaimana seluruh manusia ini mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sungguh-sungguh, Pak, bagaimana buat usaha. Bagaimana buat usaha untuk iman dalam kehidupan kita, buat pengorbanan. Insyaallah? Insyaallah. Jadi lagi dan lagi buat pengorbanan. Usaha ini usaha yang pilihan. Jangan terkesan, kata Ustaz Lutfi, ini usaha pasang kacamata kuda. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Maju saja apapun yang terjadi. Nanti akan ada keputusan Allah. Allah akan perbaiki iman kita. Allah akan perbaiki amal kita. Sebagaimana iman dan amal para sahabat. InsyaAllah. Sempurna majlis. Subhanakallahumma bihamdika. InsyaAllah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak. Ada muka ke arah.